Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 6? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu bersemangat di dalam belajarnya. Hari ini teman-teman akan belajar tentang bangun ruang kerucut. Sebelum pembelajaran dimulai, biasakan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Selain itu, teman-teman dapat meminta bantuan kepada orang tua di dalam mendampingi pembelajaran. Ucapkan kata tolong ketika kalian ingin meminta pertolongan. Ucapkan terima kasih ketika kalian telah selesai dibantu. Selain itu, ucapkan kata maaf ketika berbuat kesalahan. Nah, apakah teman-teman sudah siap untuk belajar? Di dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai benda-benda yang berbentuk kerucut. Pernahkah kalian melihat topi petani atau caping atau topi pesta? Topi petani atau caping dan juga topi pesta merupakan salah satu bentuk dari bangun ruang kerucut. Kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Teman-teman masih ingat kan bentuk limas seperti apa? Namun pada bangun kerucut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran. Pada bagian-bagian kerucut terdapat titik puncak, sisi tegak atau selimut kerucut, rusuk, dan sisi alas. Pada kerucut hanya memiliki satu bagian rusuk, sedangkan garis putus-putus pada samping itu bukan rusuk melainkan garis pelukis, yang mana garis pelukis pada kerucut disebut sebagai apotema, dan panjang garis pelukis biasanya dihitung menggunakan rumus Pythagoras. Berdasarkan pengertian titik sudut, kerucut tidak mempunyai titik sudut. Mengapa? Karena kerucut mempunyai titik puncak. Mari kita perhatikan jaring-jaring kerucut. Kerucut mempunyai sisi tegak atau selimut, dan kerucut mempunyai sisi alas yang berbentuk lingkaran. Kesimpulannya, berdasarkan sifat-sifat kerucut, pertama, kerucut memiliki titik puncak. Kedua, kerucut memiliki garis pelukis. Ketiga, kerucut memiliki sisi alas berbentuk lingkaran. Dan keempat, kerucut hanya memiliki satu rusuk. Bagaimana ya cara mencari luas permukaan dan volume kerucut? Mari kita perhatikan rumus luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut merupakan gabungan dari luas alas ditambah luas selimut. Luas alas rumusnya sama dengan Pi dikali R kuadrat, sedangkan luas selimut rumusnya adalah Pi dikali R dikali S. Apabila digabungkan menjadi Pi dikali R dikali R ditambah S. Contoh, tentukan luas permukaan gambar berikut. Diketahui sebuah kerucut dengan tinggi 12 cm dan jari-jari 5 cm. Berapa luas permukaan kerucut? Kita uraikan terlebih dahulu diketahui dan ditanyanya. Diketahui, tinggi kerucut adalah 12 cm dan jari-jari 5 cm. Ditanya, berapa luas permukaan kerucut? Karena di sini kita akan menentukan luas permukaan kerucut, maka kita terlebih dahulu menuliskan rumusnya, yaitu L sama dengan Pi dikali R dikali R ditambah S. Pi di sini kita gunakan 3,14 atau 22/7 dengan cara melihat dari jari-jarinya. Karena jari-jarinya di sini adalah 5 cm, maka Pi yang digunakan adalah 3,14. Kemudian kita ubah ke dalam angka. L sama dengan 3,14 dikali R-nya adalah 5
dikali 5 ditambah S. S di sini adalah garis pelukis atau selimut kerucut yang mana belum kita ketahui ukurannya. Untuk mengetahui ukuran dari selimut kerucut atau garis pelukis, maka kita gunakan rumus Pythagoras. Sebelumnya kita tandai dulu tinggi dengan huruf A, jari-jari dengan huruf B, dan garis pelukis dengan huruf C. Rumus dari Pythagorasnya adalah C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian kita ubah ke dalam angka. C sama dengan akar dari A-nya adalah 12 kuadrat ditambah B-nya adalah 5 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 144 ditambah 25 sama dengan akar 169, yang mana akar dari 169 adalah 13. Jadi S atau garis pelukisnya sama dengan 13. Selanjutnya kita isi rumus dari luas permukaan kerucut. L sama dengan 3,14 dikali 5 dikali 5 ditambah S-nya tadi adalah 13. L sama dengan 3,14 dikali 5 dikali 18. Hasilnya adalah 282,6 cm persegi. Jadi luas permukaan pada kerucut tersebut adalah 282,6 cm persegi. Selanjutnya adalah bagaimana ya cara menghitung volume kerucut. Perhatikan contoh soal berikut. Ibu membuat sirup apel dan menuangkannya pada gelas berbentuk kerucut. Gelas tersebut mempunyai diameter 7 cm dan tinggi 6 cm. Berapakah volume gelas tersebut? Kita perhatikan rumus volume kerucut. V sama dengan 1/3 dikali P dikali R dikali R dikali T. Atau dapat kita tulis V sama dengan 1/3 dikali P dikali R kuadrat dikali T. P di sini kita gunakan 3,14 apabila jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7 atau tidak habis dibagi 7. Atau dapat kita gunakan 22/7 apabila jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan 7 atau habis dibagi 7. Penyelesaian. Diketahui diameter gelas adalah 7 cm dan tinggi gelas adalah 6 cm. Yang ditanyakan adalah berapa volume gelas tersebut. Teman-teman harus memperhatikan tentang diameter. Karena di sini itu yang diketahui adalah diameter, maka perlu teman-teman ubah terlebih dahulu diameter menjadi jari-jari. Nah, diameter itu merupakan 2 kali dari jari-jari. Sehingga apabila yang diketahui itu adalah diameter, maka kita bagi 2. Sekarang kita langsung saja hitung volume dari gelas tersebut. Pertama, teman-teman tuliskan terlebih dahulu rumus dari volume, yaitu 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Kemudian kita ubah ke dalam angka menjadi 1/3 dikali Pi-nya kita gunakan 22/7 dikarenakan diameter yang diketahui merupakan kelipatan 7 atau habis dibagi 7. Sedangkan untuk R-nya seperti yang tadi sudah disampaikan, karena yang diketahui adalah diameter, maka kita bagi diameter tersebut dengan 2. Dapat kita tuliskan menjadi 7/2. Kita ulangi lagi. 1/3 dikali 22/7 dikali 7/2 dikali 7/2 dikali tingginya adalah 6. Apabila ada yang dapat kita sederhanakan, maka kita sederhanakan. Seperti di sini Pi-nya itu karena per 7 dan juga ada jari-jarinya 7, maka kita dapat coret 7-nya tersebut. Kemudian di sini ada 6 yang bisa kita sederhanakan dengan dibagi 2, maka dapat kita coret seperti ini ya, karena 6 dibagi 2 itu sama dengan 3.
Karena tadi sudah ada yang kita sederhanakan, maka dapat kita tulis 1 dikali 22 dikali 7 dikali 3 per 3 dikali 2. Kemudian kita hitung ya, 1 dikali 22 dikali 7 dikali 3 sama dengan 462. Kemudian 3 dikali 2 nya sama dengan 6. Kemudian 462 kita bagi 6, hasilnya sama dengan 77. Jadi volume dari gelas tersebut adalah 77 cm kubik. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan tetap semangat di dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.